Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan lanjutan untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Saudara-saudara, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep-konsep biaya dan klasifikasinya serta tingkah laku biaya atau cost behavior yang merupakan dasar utama untuk membahas materi-materi selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mulai membahas bagaimana penerapan istilah-istilah itu di dalam akuntansi manajemen. Nah, yang pertama, kita akan membahas di bab 5 ini materi penentuan harga pokok variabel atau variabel costing. Nah, mengapa ini menjadi penting? Ketika perusahaan dihadapkan pada satu permasalahan terkait dengan keputusan-keputusan yang bersifat jangka pendek terkait dengan kegiatan utama perusahaan, maka memerlukan informasi yang berbeda dengan informasi akuntansi yang disajikan kepada pihak luar perusahaan. Karena berbeda, maka konteks penyajian laporan keuangannya juga berbeda. Mari kita lihat di slide berikutnya. Diberi judul Tradisional versus Contribution Income Statement. Jadi, laporan laba rugi tradisional ya dibandingkan dengan laporan berbentuk contribution margin approach namanya. Mari kita lihat, ketika perusahaan menyajikan informasi akuntansi kepada pihak luar atau untuk tujuan eksternal, maka bentuk laporannya itu mengacu pada traditional approach atau cost itu diorganisasi berdasarkan fungsi-fungsi utama perusahaan. Sehingga bentuk laporannya standar seperti yang sudah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya. Jadi disusun yang pertama adalah penjualan. Dalam kasus ini adalah penjualan 60.000 US dollar. Kemudian dikurangi dengan cost of goods sold, harga pokok penjualan 34.000, sehingga selisihnya namanya gross margin 26.000. Di dalam cost of goods sold diberi tanda bintang asterisk ini ya. Ini maksudnya di bawah ada keterangan termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya operasi. Biaya penjualan 15.000 US, kemudian biaya administrasi 6.000 US, total 21.000. Sehingga laba bersih atau laba operasi, net operating income adalah 5.000 US dollar di sini. Dibentuk yang disebut dengan cost di organisasi berdasarkan fungsi, yaitu fungsi pemasaran, penjualan ya, kemudian fungsi operasi yang lain, yaitu penjualan, produksi, fungsi administrasi ya. Nah, di situ cost-nya atau cost dalam artian biaya itu dilaporkan dengan menggunakan konsep traditional approach. Terutama ini ditujukan pada
pihak di luar perusahaan. Tetapi ketika informasi itu akan dipakai di manajemen untuk berbagai macam keputusan, maka informasi ini sulit untuk digunakan. Maka di dalam akuntansi manajemen kita mengenal ada pendekatan lain yang disebut dengan contribution approach. Nah, di contribution approach ini cost di organisasi berdasarkan behavior, tingkah lakunya. Sehingga kalau kemarin kita sudah membahas pada materi sebelumnya bahwa cost di organisasi berdasarkan behavior atau cost berdasar behavior itu dibagi dua ya, yang utama ya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Nah, laporan yang demikian itu sering kita sebut sebagai laporan laba rugi contribution approach atau pendekatan contribution. Mari kita lihat perbedaannya di mana. Di bagian atas sales ini sama antara tradisional dengan contribution. Tetapi setelah itu kita tidak menghitung harga pokok, tapi menghitung atau membandingkan dengan biaya variabel atau less variable expenses. Apa saja? Variable production, jadi biaya produksi variabel 12.000, biaya variabel penjualan 3.000, kemudian biaya variabel administrasi 1.000, total 16.000. Nah, selisih antara penjualan dengan biaya-biaya variabel itu disebut dengan contribution margin atau laba kontribusi. Bedakan dengan yang tradisional approach tadi namanya apa? Gross margin, laba kotor. Ini laba kontribusi. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan berapa laba operasinya, net operating income-nya, maka kontribusi margin itu dikurangi dengan fixed expense atau biaya tetap, baik biaya tetap produksi, biaya tetap penjualan, maupun biaya tetap administrasi. Nah, dalam case ini kita menemukan angka berapa? Fixed expense-nya adalah 39.000. Sehingga net operating income sama dengan 5.000. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, antara dua pendekatan ini akan menghasilkan angka laba yang sama. Ya, sepintas ini ya. Pertanyaannya apakah demikian gitu kan? Bisa jadi demikian. Tetapi dalam beberapa kasus nanti pasti ada perbedaan di dalam menyajikan laporan laba ruginya atau melaporkan keuntungannya pasti berbeda. Bedanya di mana? Nah, salah satunya kalau antara produksi dan jumlah produksi dan yang dijual itu sama, nanti pasti hasilnya sama gitu ya. Tetapi kalau jumlah produksinya berbeda dengan jumlah yang dijual, maka laba kedua pendekatan akan menunjukkan perbedaan. Nah, inilah yang mendasari mengapa di dalam akuntansi manajemen itu cenderung digunakan untuk kepentingan manajemen dalam rangka untuk perencanaan, kemudian pengendalian, dan juga penilaian kinerja. Nah, konsep-konsep ini nanti yang contribution approach ini yang akan digunakan dalam penilaian kinerja terutama, atau secara umum lebih banyak digunakan untuk pihak manajemen. Baik, mari kita lihat perbedaan antara variabel dan absorption costing. Nah, kembali ke gambar tadi, bahwa laporan keuangan yang didasarkan pada pendekatan tradisional atau
kos di organisasi berdasarkan fungsi, maka laporan keuangan yang dihasilkan itu disebut dengan absorption costing atau dalam istilah yang lain full costing. Ya, laporan full costing. Gitu ya. Nanti kan kalau saya menyebutkan full costing nanti sama dengan absorption costing. Sementara laporan keuangan yang didasarkan pada pendekatan contribution tadi kan disebut dengan variable costing. Ya, saya ulangi untuk lebih memperjelas lagi. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan pendekatan tradisional itu disebut dengan absorption costing atau full costing. Sementara laporan keuangan yang disusun berdasarkan pendekatan contribution, ya, maka disebut dengan variable costing. Nah, kedua pendekatan ini, variable maupun full costing atau absorption costing, merupakan dua pendekatan untuk menentukan harga pokok produk dengan tujuan pertama, penilaian persediaan, inventory valuation. Yang pertama itu. Yang kedua adalah penentuan laba rugi operasi. Jadi, kedua-duanya pendekatan ini akan digunakan untuk menentukan harga pokok produk dengan tujuan penilaian persediaan. Yang kedua adalah untuk penentuan laba rugi operasi. Baik. Nah, berikut adalah elemen-elemen kunci di antara kedua pendekatan. Dan untuk apa digunakan gitu ya. Nah, yang pertama adalah metode pendekatan absorption costing atau full costing ini digunakan untuk penyusunan laporan laba rugi eksternal, termasuk pelaporan untuk kantor pajak. Ya. Jadi yang full costing atau absorption costing itu memang digunakan untuk pihak eksternal. Jadi tidak ada yang metode pendekatan contribution kok dipakai untuk lapor pajak, nggak ada ya. Yang ada hanya metode tradisional atau full costing ya, atau absorption costing. Kemudian di dalam absorption costing yang termasuk product cost, istilah-istilah yang kita bahas di materi kedua ya. Yang termasuk product cost adalah seluruh manufacturing cost. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan ini, pendekatan absorption costing ini, product cost itu adalah seluruh manufacturing cost yang terdiri dari direct material, direct labor, atau bahan baku, kemudian upah tenaga kerja langsung, kemudian variable manufacturing overhead atau overhead variable atau BOP variable, dan fixed manufacturing overhead. Apa itu? Biaya overhead pabrik tetap. Nah, ini semua disebut dengan product cost. Sementara dalam absorption costing, period expense, biaya periode, adalah variable selling and administrative cost dan fixed selling and administrative cost. Jadi, di dalam metode pertama ini, yang dimaksud dengan period cost, biaya periode, ini adalah semua biaya variabel penjualan dan variabel administrasi ditambah dengan
biaya tetap penjualan dan biaya tetap administrasi. Nanti kita bedakan bagaimana dengan variable costing. Yang kedua, untuk variable costing ini merupakan pendekatan alternatif untuk internal management report. Jadi intinya bahwa variable costing itu memang hanya dipakai untuk kepentingan internal, laporan kepada internal manajemen saja gitu, untuk berbagai kepentingan di manajemen ya. Jadi bukan untuk pihak luar. Nah, sehingga di dalam variable costing yang termasuk product cost ini hanya variable manufacturing cost, yaitu direct materials, bahan baku, direct labor, ya, apa ini? Upah langsung tidak termasuk yang fake ya, yang langsung mengerjakan ini, dan variable manufacturing overhead, biaya overhead variabel saja. Silakan dibedakan dengan yang di atas tadi. Kalau di atas tadi yang dimaksud product cost adalah direct material, direct labor, variable manufacturing maupun fixed manufacturing overhead. Di sini minus fixed manufacturing overhead. Kemudian di dalam variable costing sebagai period expense adalah fixed manufacturing overhead, biaya overhead tetap, kemudian variable selling and administrative cost, semuanya ya. Jadi apa? Biaya penjualan dan administrasi variabel dan fixed selling and administrative cost. Biaya penjualan dan administrasi tetap. Itulah yang kita sebut sebagai period expense. Nah, mari kita lihat kalau kita buat dalam bentuk gambar. Di tengah-tengah ini adalah tipe biayanya. Direct materials, bahan baku ya, direct labor upah langsung, variable manufacturing overhead, ya, dan fixed manufacturing overhead. Kemudian di bawahnya ada variable selling and administrative expense, fixed selling and administrative expense. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan laporan full costing, absorption costing, maka yang dimaksud dengan product cost itu adalah ini. Direct material, direct labor, variable manufacturing overhead, dan fixed manufacturing overhead. Tapi kita lihat bagaimana dengan variable costing. Yang dimaksud product cost hanya direct material, direct labor, dan variable manufacturing overhead. Ini aja yang dipakai. Kemudian yang period cost untuk absorption costing adalah variable selling and administrative expense ditambah dengan fixed selling and administrative expense. Ini ya. Ini aja, dua ini. Tapi kalau variable costing mana? Ini tambah dengan apa? Fixed manufacturing overhead. Jadi biaya overhead variabel itu dianggap sebagai period cost, biaya periode. Itu yang bedakan tadi, ya. Baik. Mari kita lihat perbandingan di antara dua metode ini ketika kita akan menghitung berapa biaya produksinya ya, dan termasuk laporannya seperti apa. Satu contoh, Harvey Company menghasilkan 1 unit produk. Jumlah unit yang dihasilkan tahunan ya, 25.000 unit. Kemudian, variable cost per unit, direct material, direct labor, dan variable manufacturing overhead adalah $10. Ini data ya. Kemudian, selling and administrative expense $3 per unit ya. Ini per unit semuanya. Kemudian, fixed cost per tahun, biaya tetap per tahun
Untuk fixed manufacturing overhead adalah 150.000 US. Dan fixed selling and administrative expense 100.000 US. Kemudian unit product cost, harga per unit produk dihitung sebagai berikut. Nah, untuk metode sebelah kiri adalah metode absorption costing atau pendekatan tradisional. Yang sebelah kanan adalah pendekatan contribution atau variable costing. Mari kita lihat. Yang pertama, elemen yang pertama adalah direct material, direct labor, dan variable manufacturing overhead. Sama-sama $10. Tetapi untuk fixed manufacturing overhead sebesar 150 ini, 150 dibagi dengan 25 ini per unit ya, dapat 6. Ini hanya untuk absorption costing. Sementara variable costing tidak ada, tidak dihitung untuk variable atau fixed MO tidak dihitung untuk variable costing. Sehingga total unit product cost untuk absorption costing adalah $16, sementara untuk variable costing $10. Ada penjelasan ini? Tanda penjelasan ini ya. Selling and administrative expense dilaporkan sebagai period cost untuk kedua metode. Jadi biaya penjualan dan administrasi baik variabel maupun tetap itu dianggap sebagai biaya period baik metode absorption costing maupun metode variable costing. Sekarang mari kita lihat bagaimana perbandingan laporan laba rugi dengan kedua pendekatan. Ini kita menggunakan data Harvey Company tadi ya. Nah, keterangan tambahan adalah Harvey Company tidak memiliki inventory awal. Artinya pada awal tahun tidak memiliki sediaan. Produk yang dihasilkan tadi di data tadi adalah 25.000 unit dan yang dijual 20.000 unit. Nah, dalam kasus ini persediaan awal berbeda dengan persediaan akhir. Kenapa? Karena yang diproduksi 25.000 tapi yang terjual 20.000. Persediaan akhir lebih besar 5.000 dibandingkan persediaan awal. Nah, perbedaan ini nanti pasti mengakibatkan laba menurut pendekatan absorption costing akan berbeda dibandingkan dengan variable costing. Bedanya di mana nanti saya jelaskan, gitu ya. Baik, mari kita lihat laporannya di situ. Penjualan menurut data tadi ya, 20.000 unit dikalikan dengan $30 per unit, totalnya $600.000. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Persediaan awal kosong. Kita nggak punya persediaan awal ya. Kemudian ditambah dengan COGM, cost of good manufacture. Berapa? 25.000 unit yang diproduksi tadi ini kan, 25.000 unit yang diproduksi ini dikalikan 16. Anda bisa lihat di sebelumnya tadi ada penghitungan harga pokok per unit menurut pendekatan ini adalah 16. Sementara untuk pendekatan variable 10 tadi kan. Total 400 sehingga good available for sale atau barang tersedia dijual adalah $400.000. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhirnya berapa? 5.000 unit dikalikan dengan $16 per unit atau sama dengan 80, maka cost of goods sold adalah 320. Selisih antara jumlah penjualan dengan harga pokok penjualan ini ketemu gross
margin atau laba kotor 280. Kemudian dikurangi dengan selling and administrative expense. Ya, ini baik tetap maupun variabel. Variabelnya berapa? Tadi untuk biaya penjualan dan 3 per unit ya, 3 dolar per unit, maka jumlahnya adalah 20.000 yang dijual dikalikan dengan 3 dolar ditambah dengan selling and administrative expense tapi yang fake. Data dari muka tadi ya, 100.000. Totalnya adalah 160.000. Maka laba bersih operasi untuk pendekatan full costing ini adalah 120.000 US. Sekarang mari kita lihat bagaimana kalau kita gunakan pendekatan variable costing ya. Penjualan 20.000 unit dikalikan 30 dolar per unit, hasilnya sama-sama 600.000 dolar dikurangi biaya variabel. Variabel apa kita lihat ini? Variable cost of goods sold. Ya, variable cost of goods sold. Beginning awal 0. Kemudian ditambah dengan variable manufacturing cost. Variable manufacturing cost. Gitu ya. 25.000 unit kali 10. Kenapa 10? Karena harga pokoknya untuk yang variable cost adalah 10 per unit atau 250. Sehingga barang tersedia untuk dijual adalah 250.000. Lalu dikurangi dengan persediaan akhir 5.000 dikalikan dengan harga pokok per unit untuk variable cost 10 atau sama dengan 50 sehingga variable cost of goods sold adalah 200. Lalu ditambah dengan variable selling and administrative expense yang terjual saja ya. Tadi 20.000 dikalikan dengan 3 dolar per unit maka ketemu 60.000 sehingga total biaya variabel adalah 260.000 US. Selisih antara total penjualan dengan total biaya variabel ini disebut dengan contribution margin 340.000 US. Oke. Lalu dikurangi dengan biaya tetap atau fixed expense. Yaitu biaya tetap yang pertama adalah fixed manufacturing overhead, biaya overhead pabrik tetap 150.000. Kemudian biaya penjualan dan administrasi tetap 100.000, total 250.000. Nah, sehingga net operating income-nya, laba bersih operasinya adalah 90.000. Bedakan dengan metode yang pertama, absorption costing. Ini 120, yang variabel berapa? 90. Berbeda. Ya, kenapa berbeda dan ngitungnya bagaimana? Nanti kita akan ulas kembali di bagian belakang. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini masih kelanjutannya tadi ya. Oke. Nah, pada pendekatan absorption costing tadi disebutkan bahwa ini ada dua tadi untuk menentukan cost of goods sold ini ya. Ini kaitannya dengan cost of goods sold dan ending inventory yang berbeda tadi ya. Kita lihat di sini. Untuk pendekatan absorption costing, kita akan menentukan berapa CGS-nya. Variable manufacturing cost 20.000 unit dikalikan 10 per unit. Berarti CGS-nya 200.000 dolar. Kemudian yang 5.000 unit dikalikan 10 dolar per unit, ini masuk ke ending inventory. Ending inventory. Oke. Kemudian yang fixed manufacturing overhead 20.000 kali 6, 120.000. Kemudian yang
yang masuk ke persediaan akhir ini adalah 5.000 unit kali 6 per unit atau sama dengan 30.000. Totalnya berapa? CGS-nya adalah 320.000, kemudian ending inventory-nya adalah 80.000. Sementara untuk variable costing hanya membebankan variable manufacturing cost saja, yaitu 20.000 unit dikalikan 10, 200, kemudian 5.000 unit dikalikan 10 ini sebagai persediaan akhir atau ending inventory. Totalnya 200 dan CGS-nya 200, kemudian ending inventory-nya berapa? 50. Nah, sekarang bagaimana kalau kita rekonsiliasi perbedaannya tadi ya. Jadi rekonsiliasi dari laba bersih operasi. Laba bersih operasi pendekatan variable costing tadi di muka sudah kita hitung $90.000. Oke. Lalu ditambah dengan fixed manufacturing overhead cost ya, deferred and inventory under absorption costing. Jadi ditambah dengan biaya overhead tetap ya yang dibebankan lebih rendah, lebih rendah dibandingkan dengan full costing. Artinya begini, di dalam variable costing tidak membebankan fixed overhead manufacturing. Kenapa? Karena persediaannya memang belum terjual, ditunda dulu. Ya, ditunda. Tidak sekarang dibebankan, begitu kan? Nah, tetapi di full costing dibebankan. Karena dibebankan tentu persediaannya akan lebih tinggi dan akhirnya yang berakibat pada cost of goods sold-nya itu juga lebih rendah, sehingga labanya lebih tinggi. Nah, sehingga kalau itu kita kembalikan, kita rekonsiliasi kembali, maka overhead variabel yang telah dibebankan lebih rendah itu kita tambahkan ke laba menurut variable costing 30.000, maka absorption costing net operating income itu menjadi 120. Jadi ini laba bersih menurut full variable costing. Kalau kita tambah dengan yang fixed cost yang tidak dibebankan atau dibebankan lebih rendah di variable costing 30.000, maka hasilnya akan sama dengan laba bersih atau laba operasi bersih menurut absorption costing 120. Nah, berarti kuncinya terletak pada perbedaan antara persediaan awal dengan persediaan akhir. Oke, nanti di belakang akan kita pahami lebih jelas mengapa sih kok berbeda, kenapa kok lebih tinggi, kenapa lebih rendah antara dua metode atau dua pendekatan. Baik, dengan cara yang sama kita akan melihat perbedaan tadi dengan menampilkan tingkat penjualan yang berubah-ubah atau berbeda-beda di dalam konteks ini. Ada perbedaan dalam penjualan ya, sehingga akan berakibat pada persediaan awal dan akhir yang berbeda di antara beberapa simulasi ini ya. Saya bacakan. Holland Company menghasilkan 1 unit produk. Jumlah unit yang dihasilkan adalah 5.000. Kemudian, variable cost per unit terdiri dari direct material, bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik variabel $5. Kemudian, selling and administrative expense variabel selling and administrative, betul ya? $1 ya per unit. Sementara untuk fixed cost per tahun, untuk fixed manufacturing overhead 15.000 dan untuk fixed selling and administrative expense adalah $21.000.
dolar. Lalu kita hitung berapa unit product cost untuk kedua pendekatan. Ini sama seperti sebelumnya ya. Untuk direct material, direct labor, dan variable manufacturing overhead, untuk absorption costing 5, variable costing juga 5 ya. Tetapi untuk pendekatan absorption costing itu ditambah dengan fixed manufacturing overhead. 15.000 ini dibagi dengan 5.000 ini ya, per unit kan, 5.000 3. Sehingga total unit product cost untuk pendekatan absorption costing adalah $8, untuk variable costing $5. Mari kita lihat bagaimana laporan keuangan yang disusun dengan fluktuasi penjualan yang berbeda-beda. Ada 3 tahun, di mana tahun pertama perusahaan ini tidak mempunyai persediaan awal. Saya ulangi, untuk kasus yang pertama, ini tahun pertama ya, kejadian tahun pertama, perusahaan tidak memiliki persediaan awal atau nol sama sekali. Kemudian unit yang diproduksi 5.000, unit yang dijual berapa? 5.000 unit ya. Sehingga ending inventory dalam unit nol juga. Jadi unit in ending inventory, jadi unit di inventory-nya nol. Kenapa? Karena jumlah yang diproduksi sama dengan yang dijual, persediaan awal tidak ada, tentu akhirnya tidak ada, kan begitu ya. Lalu bagaimana nanti kita akan menghitung besarnya keuntungan atau laba operasi menurut kedua pendekatan. Lalu yang kedua, tahun kedua, ini agak berbeda, di mana awal tahun tidak punya persediaan sama dengan kasus yang pertama, tetapi jumlah produksi tidak semua terjual. Jadi kita buat produk 5.000, tapi yang terjual hanya 4.000, berarti sisa berapa? 1.000. Pada akhir tahun ada sisa 1.000. Nah, karena ada perbedaan ini, dan pembebanan ke produk terkait dengan unit cost produk yang berbeda, nanti akan menghasilkan laba operasi yang juga berbeda, begitu. Yang ketiga, kebalikan yang kedua, bahwa pada awal tahun kita sudah punya 1.000 dari sini kan. Ini dari sini kan, dari akhir tahun kedua kita punya sediaan 1.000, maka pada awal tahun ketiga kita punya persediaan awal 1.000. Yang dihasilkan produknya sama 5.000, tetapi yang terjual 6.000 di tahun ketiga ini. Sehingga persediaan akhirnya juga menjadi 0. Maka ketiga kasus ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa kapan laba antara kedua pendekatan itu akan sama, kapan lebih tinggi pendekatan absorption costing, dan kapan lebih tinggi pendekatan variable costing. Mari kita lihat langsung saja yang tahun pertama di sini. Tahun pertama untuk absorption costing, penjualan $15 per unit, total 75.000. Kemudian persediaan awalnya 8 per unit, tapi 0 ya. 0 ini 0 tadi, persediaannya 0, tidak ada. Lalu ditambah dengan COGM, cost of good manufacturing. Ya, berapa? $8 per unit. Ini lihat di perhitungan sebelumnya untuk menghitung unit cost 40.000, sehingga good available for sale, barang tersedia untuk dijual, adalah 40.000. Dikurangi persediaan akhir 0, tidak ada persediaan akhir. Maka cost of goods sold adalah 40.000. Sehingga gross margin adalah selisih antara penjualan dikurangi dengan cost of goods sold, ya, cost of goods sold, ketemulah gross margin atau laba kotor. Nah, kemudian dikurangi dengan biaya penjualan dan biaya administrasi, baik tetap maupun variabel, totalnya 26.000. Maka net operating income untuk tahun pertama adalah $9.000.
Oke, mari kita lihat bagaimana dengan yang variable costing. Jadi labanya berapa? 9.000 ya. Ini. Menurut source costing labanya 9.000 kan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan variable costing. Penjualan sama, A 15 per dolar atau 75.000. Tetapi untuk biayanya dikurangi hanya biaya variabel saja. Less variable expense, variable COGS, variabel apa? Cost of good sold, A berapa? 5 dolar, totalnya 25.000. Ditambah dengan variable selling and administrative expense 1 dolar per unit atau 5.000, sehingga total biaya variabel adalah 30.000. Maka kontribusi margin selisih antara penjualan dengan biaya variabel total adalah 45.000 US dollar. Lalu dikurangi dengan fixed manufacturing overhead. Biaya overhead pabrik tetap 15.000 dan biaya penjualan dan administrasi tetap 21.000, totalnya adalah 36.000. Sehingga net operating income selisih antara contribution margin dengan total fixed expense itu menjadi berapa? 9.000. Nah, kalau saudara perhatikan ternyata apa? Laba bersih menurut absorption costing dan full costing menghasilkan angka yang sama. Kenapa? Karena tidak ada beban yang ditunda pembebanannya untuk absorption costing. Mengapa? Karena persediaan awal sama dengan persediaan akhir. Artinya semua yang diproduksi pada tahun ini terjual, tidak ada yang tersisa. Labanya sama. Sehingga dikatakan bahwa laba menurut variable costing dan full costing akan sama apabila persediaan awal dan persediaan akhir sama atau tidak ada perbedaan persediaan. Atau boleh katakan tidak ada atau semua produksi terjual. Nah, itu akan mengakibatkan laba menurut variable costing dan full costing laba menurut variabel dan full costing akan menjadi sama. Ini tahun pertama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan yang tahun kedua. Tahun yang kedua nanti, tahun kedua. Nah, tahun kedua tadi kebalikannya kan. Awal tahun tidak punya sediaan, tapi akhir tahun punya sediaan berapa? 1.000. Nah, karena ada perbedaan nanti, tentu labanya akan berbeda, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk tahun kedua ya. Tahun kedua yang terjualnya berapa? 4.000 ya. 4.000 kali 15, 60.000. Kemudian persediaan awalnya 0 sama 0. Ditambah COGM 8 dolar per unit dikalikan dengan 5.000, 40.000. Total barang tersedia untuk dijual 40.000, dikurangi persediaan akhir 8 dolar dikalikan dengan 1.000 ya, 8.000, sehingga cost of goods sold 32.000. Selisih antara penjualan dengan CGS ketemu apa? Gross margin 28.000. Dikurangi dengan biaya penjualan dan biaya administrasi, totalnya 25.000, sehingga laba bersih operasi adalah 3.000. Sekarang mari kita lihat bagaimana dengan variable costing. Nah, tadi menurut full costing berapa? 3.000. Sekarang kita lihat bagaimana menurut variable costing. Jadi variable costing di sini penjualan sama 60.000, tetapi kita lihat dikurangi dengan biaya-biaya variabel tadi kan. COGS-nya 5. Ya, sama dengan tahun pertama 5. Berarti 5 kali berapa? 4.000 berarti kan? 4.000, 20.000, kemudian variable and administrative expense ya, berapa? 1 dolar per unit 4.000, sehingga total biaya variabel adalah 24.000. 24.000. Tadi 5 kali berapa? 5 kali 4.000 ya yang diproduksi tadi ya. Jadi oke.
Sehingga kontribusi margin selisih antara penjualan dengan total biaya variabel 36.000 dikurangi dengan fixed manufacturing overhead. Jadi kita lihat ini angkanya sama dengan tahun sebelumnya. Karena fixed ini berapapun yang dihasilkan ya bebannya sama untuk fixed ya. Sehingga selisihnya berapa? Total fixed cost-nya 36 sehingga net operating income-nya adalah 0. Artinya apa ini? Kalau persediaan awal lebih rendah dibanding persediaan akhir, maka laba menurut absorption costing akan lebih tinggi dibanding laba menurut variable costing. Nah, perbedaannya itu karena apa? Persediaan tadi, gitu ya. Bandingkan dengan tadi, laba menurut absorption costing sama dengan laba menurut variable costing. Kenapa? Karena persediaan awal dan akhirnya sama. Oke, yang ketiga sekarang kita lihat. Tahun ketiga, di sini awal tahun kita punya sediaan 1000 unit. Yang diproduksi 5000. Yang dijual 6000, berarti akhirnya jadi 0. Nah, dengan cara sama kita hitung, ternyata labanya berapa? Laba bersihnya adalah 15.000 US dollar. Ini untuk yang tahun ketiga. 15.000. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana penghitungan untuk variable costing-nya. Jadi kita lihat penjualannya 15 per dolar, tapi yang dijual tidak 5.000 tapi berapa? 6.000 kan? 6 kali 15 90. Kemudian 90 variabel COGS-nya adalah 30. 6.000 dikali 6.000 dikalikan dengan 6.000 dikalikan 5, kemudian ditambah variabel selling and administrative expense sama-sama $1 per unit, yang dijual 6.000 berarti 6.000, sehingga total variable expense adalah 36.000, sehingga kontribusi margin yang merupakan selisih antara penjualan dengan biaya variabel 54.000 dikurangi dengan biaya variabel 36, maka labanya berapa? 18.000. Nah, kesimpulannya tadi di sini, tahun pertama laba menurut absorption costing dan full costing sama. Kenapa sama? Karena apa yang diproduksi sama dengan yang dijual, sehingga tidak ada perbedaan persediaan akhir. Yang kedua, laba menurut absorption costing tahun kedua lebih tinggi dibandingkan dengan variable costing. Mengapa? Karena ada perbedaan di dalam persediaan akhir. Di dalam absorption costing tadi ada pembebanan atau penghitungan di variabel biaya produk yang memasukkan unsur fixed ya. Padahal itu tidak dilakukan di variabel, maka ada perbedaan sebesar 3.000 ya, dari 3.000 US dollar. Kemudian yang tahun ketiga kebalikannya, tadi di awal tahun kita punya sediaan 1.000 tapi di akhir tahun 0. Berarti yang dijual lebih tinggi dengan yang diproduksi. Maka dalam kasus ini, yang ketiga ini, laba bersih menurut variable costing akan lebih besar dibandingkan laba menurut absorption costing. Nah, sekarang bagaimana kalau itu kita rekonsiliasi? Oke, seperti yang sebelumnya kita hanya cuma 1 tahun saja gitu ya. Nah, sekarang kalau 3 tahun bagaimana? Kita lihat rekonsiliasi untuk tahun pertama, kedua, ketiga, variable costing, net operating income atau laba bersih operasi untuk variable costing, tahun pertama 9.000, tahun kedua 0 labanya, tahun ketiga 18.000. Kemudian untuk yang tahun kedua ini, tahun pertama nggak ada tambahan apa-apa, nggak ada penyesuaian ya. Tahun kedua ini, fixed manufacturing overhead cost deferred in inventory under absorption costing 1.000. Totalnya berapa? 3.000. Ini tambah itu. Ya, artinya bahwa untuk melakukan rekonsiliasi itu biaya overhead variabel yang dibebankan terlalu rendah itu ditambahkan pada persediaan, jadi pada biaya manufacturing overhead, sehingga berakibat
Nantinya akibatnya apa? 0 ditambah dengan 3.000. Jadi berapa? 3.000. Jadi setelah disesuaikan tadi, karena yang tahun pertama nggak ada, tahun kedua dari 0 direkonsiliasi, maka menjadi 3.000. Nah, 3.000 itu sama dengan menurut pendekatan absorption costing. Ini juga berlaku untuk tahun ketiga. Ya, tahun ketiga, manufacturing overhead cost ya dikeluarkan dari inventory, ya dikeluarkan dari inventory karena di bawah pendekatan dengan pendekatan absorption costing. Kalau tadi ditambahkan ini dikurangkan ya dari inventory, maka akibatnya apa? Laba menurut variable costing itu disesuaikan 3.000 sehingga menjadi 15.000 yang merupakan laba bersih menurut pendekatan absorption costing. Baik, itu yang terkait dengan bagaimana penentuan laba operasi ya, yang berbeda-beda karena ada fluktuasi penjualan dan yang berakibat pada perbedaan di dalam persediaan. Nah, sekarang mari kita lihat tadi berbeda, tadi seperti apa perbedaannya itu. Kita lihat perbandingan dampak metode variabel dan absorption costing terhadap laba. Kita hubungan antara produksi dan penjualan. Ini hubungan antara variabel and administrative costing dengan net operating income. Jadi apabila produksi sama dengan penjualan, tidak ada perbedaan dalam persediaan awal dan akhir, maka laba menurut absorption costing, net income ya. Net income menurut absorption costing pasti sama dengan laba menurut variable costing. Itu pasti. Oke. Yang kedua, jumlah produksi lebih besar dibandingkan dengan unit yang dijual. Berarti ada penambahan persediaan akhir. Jadi produksinya lebih tinggi dibanding jual, berarti di akhir tahun akan timbul persediaan akhir. Akibatnya apa kalau seperti ini dalam laba? Laba menurut absorption costing lebih tinggi dibanding dengan variable costing. Saya ulangi, apabila produksi lebih besar daripada penjualan yang berarti ada kenaikan persediaan akhir, maka dampaknya terhadap laba kedua metode adalah net income absorption costing atau laba bersih operasi menurut absorption costing lebih besar dibanding dengan variable costing. Ini ada tandanya ini kan, ada tanda ini. Setelah kita baca ya tandanya di sini. Net operating income lebih tinggi dibanding absorption costing karena cost overhead pabrik tetap ditangguhkan dalam persediaan sehingga persediaannya meningkat. Artinya apa? Artinya di dalam absorption costing itu persediaan yang ada itu dibebani atau tidak dibebani dengan biaya tetap produksi. Alasannya belum terjual. Padahal tetap produksi itu tidak dikaitkan dengan itu gitu kan. Mestinya berapapun yang diproduksi tentu akan dibebankan semuanya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya laba menurut absorption costing lebih tinggi dibanding menurut variable costing. Oke. Lalu yang ketiga, jumlah produksi lebih kecil dibanding jumlah penjualan. Berarti ada penurunan di dalam persediaan akhir. Ini ya. Akibatnya apa? Laba menurut absorption costing lebih rendah dibandingkan dengan variable costing. Ada tandanya ini, kita baca.
net operating income lebih rendah dibanding absorption costing karena apa? Cost of rate pabrik tetap dikeluarkan dari persediaan sehingga persediaannya menurun, gitu kan? Jadi persediaannya dikeluarkan sehingga persediaannya menurun. Ini dibandingkan sebelumnya kebalikannya, gitu kan? Kebalikannya itu. Nah, itulah yang menyebabkan kedua metode itu akan memberikan dampak perbedaan di dalam penentuan laba bersih operasi. Ya, baik. Kasus yang ketiga ini saya kira tidak berbeda jauh dengan yang kedua tadi. Saya kira sama ya datanya. Ini sama persis angkanya kan. 0 dan awal akhir sama, kedua 0 yang akhir berapa? 1000 di sini. Ada 1000 ini 4000 cuma diganti angkanya aja kan. 5 ini ya. Ya, jadi yang terakhir yang beda unit dan produksi. Ini 64 gitu. Nah, dan kalau tadi kan sama-sama 5.000 yang produksi, ini agak berbeda. Sehingga penjualannya yang terjual ini sama. Jadi perbedaannya tadi pada aspek ini. Unit yang dijual sama, berarti semua penjualan di antara dua metode akan sama. Oke, nah kemudian mari kita lihat bagaimana penghitungan unit cost-nya. Unit cost untuk kedua metode. Jadi untuk metode absorption costing, direct material, direct labor, dan variable manufacturing overhead sama-sama 5, tiap tahun 5 ya. Kemudian fixed manufacturing overhead untuk berapa? Untuk tahun pertama 15.000 dibagi 5. Kenapa? Karena produksinya 5 ini kan. $3 ya. Kemudian untuk tahun kedua, karena yang diproduksi 6.000, maka fixed manufacturing overhead-nya adalah 15.000 dibagi 6 atau 2,5, dan yang tahun ketiga 15.000 dibagi 4.000 atau 3,75 ini kan. Produksinya cuma kecil 4.000 ini ya. Jadi bebannya 3,75 sehingga unit produk cost untuk absorption costing tahun pertama $8, tahun kedua $7,5, tahun ketiga $8,75. Sementara untuk variable costing tahun pertama, kedua, ketiga sama saja. Ini sama. Ya, karena menganggap bahwa di dalam variable costing fixed cost itu ya fixed cost, tidak bisa ditunda atau ditunda atau dibebankan ke depan gitu, nggak bisa karena berapapun yang dihasilkan ya tetap keluarkan sebesar fixed cost itu, fixed cost untuk produksi. Baik, nah dengan data ini kita bisa membuat perhitungan analisis seperti pada contoh sebelumnya. Nah, kita lihat ini. Oke, saya tidak bacakan lagi ya. Saya kira caranya sama. Kita lihat di yang pertama tadi sama-sama menghasilkan laba bersih operasi $9.000, ini sama $9.000. Kemudian yang kedua, laba menurut absorption costing ya 11.500, sementara menurut variable costing 9.000, berarti lebih tinggi menurut absorption costing. Ini saya kira sama dengan tadi ya. Sama dengan tadi. Kemudian yang ketiga, ini kebalikannya, laba bersih menurut absorption costing 6.500 lebih rendah dibanding menurut variable costing $9.000. Menghitungnya ini saya kira silakan dicermati sendiri, ini sama dengan yang di depan sudah saya jelaskan. Baik, lalu dilakukan rekonsiliasi. Juga sama, rekonsiliasi untuk laba bersih operasi tahun pertama, kedua, ketiga dimulai dari laba menurut variable costing 9.999 gitu kan, sama-sama 9 semuanya kan. Kemudian disesuaikan untuk tahun kedua dan tahun ketiga. Maka setelah disesuaikan ini akan menjadi apa? Labanya menjadi seperti laba menurut absorption costing. Jadi laba variable costing setelah direkonsiliasi perbedaannya tadi akan menjadi laba menurut absorption costing.
Baik, jadi itu penjelasan yang terkait dengan bagaimana penghitungan laba menurut pendekatan full costing dan pendekatan variable costing. Nah, terakhir kita akan bicarakan tentang teknologi maju. Tentang teknologi maju, bagaimana pengaruhnya atau pengaruh teknologi maju itu terhadap perhitungan harga pokok. Ya, judulnya adalah just in time and absorption costing. Just in time itu apa? JIT itu just in time. Jadi menghendaki persediaan itu nol. Jadi tidak ada persediaan. Cepat mungkin tidak ada persediaan di sini ya. Baik. Saya jelaskan masing-masing, saya bacakan lengkap saja biar nanti lebih jelas. Laba rugi bersih, absorption dan variable costing akan berbeda jika produksi tidak sama dengan penjualan. Ini sudah jelaskan di muka ya. Atau persediaan awal berbeda dengan persediaan akhir, atau terdapat perubahan jumlah unit persediaan. Ini sudah kita jelaskan di muka tadi. Laba rugi bersih dengan absorption costing dapat berubah-ubah, kadang-kadang berlawanan dengan pergerakan penjualan. Ini coba dilihat di contoh 2 dan 3 tadi kan. Laba bersih absorption costing berbeda-beda, berubah-ubah, kadang-kadang berlawanan dengan pergerakan penjualan. Jadi yang penjualannya tinggi ternyata labanya lebih kecil gitu. Jika perusahaan menggunakan just in time, masalah tersebut akan berkurang. Sebab dengan just in time, jumlah produksi sesuai dengan jumlah pesanan ya. Dengan tujuan menghilangkan persediaan produk jadi dan mengurangi persediaan produk dalam proses. Walaupun dalam prakteknya tidak bisa 100%, nol itu nggak bisa, tapi paling tidak perbedaannya itu akan semakin mengecil gitu kan, antara variabel dan full costing kalau kita menggunakan konsep just in time. Karena just in time itu menghendaki persediaan menjadi nol ya. Kenapa? Karena menganggap bahwa persediaan itu sumber dari cost yang dikeluarkan oleh perusahaan baik untuk membayar biaya simpanan maupun biaya pesanan gitu kan. Kemudian yang ketiga, jika persediaan rendah atau nol, perubahan persediaan rendah dan kedua metode tersebut akan melaporkan laba rugi dalam jumlah yang sama. Artinya kalau dengan just in time mendekati nol tadi, maka perbedaan laba menurut variabel dan full costing itu akan mendekati nol atau nggak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan sangat tipis gitu ya. Kenapa? Karena persediaannya memang didesain untuk menjadi nol. Dengan just in time, laba rugi bersih dengan metode absorption costing akan searah dengan pergerakan penjualan, sehingga perbedaan yang besar tidak akan terjadi. Nah, ini satu pandangan ke depan ketika kita bicara variable costing, full costing, gitu ya. Apabila infrastruktur yang dipakai untuk produksi itu memang ada perubahan dari konsep lama, manajemen lama, konsep lama ya, dengan konsep manajemen modern atau produksi yang modern. Kemudian, memilih metode costing. Kapan memilih metode costing kalau begitu? Ini ada beberapa penjelasan. Absorption costing digunakan secara luas untuk laporan eksternal dan internal. Dengan alasan pendekatan tersebut fokus pada full costing untuk produksi. Sehingga dikatakan metode full costing ya. Kelemahan metode ini ketidakmampuannya menghubungkan dengan analisis biaya, volume, dan laba. Sehingga nanti ketika kita akan melakukan perencanaan laba dengan menggunakan analisis biaya, volume, laba, kita tidak bisa itu karena memang tidak bisa dihubungkan di antara biaya-biaya yang kita pakai itu tidak match dengan biaya, volume, dan laba. Masalah lain dalam absorption costing adalah nampak bahwa BOP tetap seperti bervariasi dengan unit yang terjual, padahal sesungguhnya tidak gitu. Jadi kalau yang terjual 4.000, 5.000, 6.000, maka unit
fake cost-nya untuk BOP tetapnya itu nampaknya berubah-ubah, padahal nyatanya tidak gitu. Ya, penyusutan itu kan tiap tahun ya sama gitu, nggak bisa penyusutan kok tiap tahun berbeda-beda kan nggak mungkin ya. Oke, yang ketiga, meskipun standar akuntansi menentukan pelaporan eksternal menggunakan absorption costing, tidak boleh full costing, namun manajemen dapat menggunakan variable costing untuk kepentingan internal, hanya untuk internal ya. Penyesuaian dari variable costing ke absorption costing dapat dilakukan dengan sangat mudah. Tadi dengan pakai model rekonsiliasi tadi, dan pada akhir tahun dilakukan penyesuaian, jadilah laporan keuangan. Karena di standar tidak menyebutkan itu, tapi bisa diperhitungkan di akhir tahun. Dan yang keempat, penggunaan dua metode tersebut akan memunculkan masalah pada top eksekutif perusahaan yang dimiliki oleh publik. Kenapa? Mereka akan melakukan evaluasi atas dasar laporan keuangan eksternal yang disiapkan untuk para pemegang saham. Artinya bahwa kalau perusahaan itu sudah bekerja secara luas dan menjual sahamnya di bursa, berarti pemiliknya banyak, tentu tidak bisa kita menggunakan variable costing. Maka variable costing itu hanya digunakan untuk internal, sementara untuk kepentingan eksternal pelaporan pada pihak-pihak ketiga, pihak eksternal itu tetap menggunakan full costing atau absorption costing. Dan terakhir, variable costing memberikan manfaat bagi manajemen sebagai alat bantu perencanaan dan pengambilan keputusan seperti perencanaan laba jangka pendek dan pengambilan keputusan harga atas special order. Sehingga nanti di belakang kita akan bicarakan tentang perencanaan laba dengan menggunakan konsep konsep contribution margin ini gitu ya, dipakai untuk menentukan berapa produk yang harus dijual agar kita tidak rugi. Berapa jumlah produk yang harus dijual kalau kita ingin laba sekian. Berapa produk yang akan dijual ketika kita ingin laba setelah pajak sekian. Itu kita menggunakan konsep contribution margin ini dalam rangka untuk perencanaan laba jangka pendek. Juga dipakai untuk memutuskan terkait dengan analisis biaya relevan dalam rangka untuk keputusan harga atas special order. Misalnya di muka pernah saya sampaikan bahwa perusahaan kita itu secara menggunakan pendekatan tradisional, harga pokoknya itu 300, bukan kemarin kan, 300 di mana bahan bakunya 100 rupiah, kemudian opal langsung 100 rupiah, BOP-nya 100 rupiah. Total harga pokok produksinya adalah 300 per unit. Tiba-tiba ada pelanggan yang memesan dalam jumlah besar, tetapi dia minta harga 290. Nah, harga itu di bawah harga pokok produksi. Pertanyaannya, apakah akan diterima atau tidak? Nah, di situ adalah keputusan yang terkait dengan keputusan harga atas special order atau istilahnya special order atau pesanan khusus. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan variable costing atau penentuan harga pokok variabel, tapi kita bandingkan dengan bagaimana penentuan harga pokok berdasarkan pendekatan tradisional, yaitu absorption costing. Mudah-mudahan dapat memahami dengan baik. Nah, tentu kalau belum paham ya diulang-ulang, dibaca lagi, di-download materinya, kemudian didengarkan lagi, dan tidak lupa ya membaca bukunya gitu ya. Jadi tidak sekedar hanya mendengarkan dari paparan di kuliah ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.